Kalian pernah merasa tidak? Kalian mempunyai mimpi besar, kalian mempunyai cita-cita yang sangat bagus. Contohnya kayak ingin menjadi tentara, ingin menjadi pengacara, ingin menjadi hakim, atau yang lainnya. Tetapi pada saat keinginan itu terwujudkan, kita mempunyai niat yang bagus. Tetapi pada saat eksekusi, pada saat kita melakukan untuk menambah pengetahuan kita setiap hari, itu malah membuat kita malas, membuat kita jadi pengen rebahan. Kasur itu seperti tempat ternyaman di dunia gitu. Ya, kita akan bahas tentang itu. Kenapa rasa malas itu datang pada saat kita mempunyai niat yang besar. Rasa malas itu bukan karena kita itu orangnya pemalas, tapi otak kita tuh merespon hal-hal yang membuat otak kita tuh capek, dan itu sangat wajar. Semisal kalau kita ingin mengerjakan PR gitu, kita mengerjakan PR, wah otak kita merespon, dia bilang wah kalau kita mengerjakan PR ini pasti rasanya capek gitu, karena PR kita banyak dan menumpuk. Nah, semisal juga lain kita membaca buku kita tuh capek membaca buku, wah baca banyak sekali nih, baca buku seperti ini ya. Otak itu merespon kalau capek, rasa capek itu, dan otak itu tidak mau, dia tuh merasa capek. Memang wajar, dan itu sudah ketentuannya, otak itu tidak mau capek. Otak itu punya bagian bernama prefrontal cortex. Bagian ini yang bikin merencanakan masa depan. Tapi masalahnya bagian ini sering kalah sama sistem otak yang lebih tua, yaitu limbic system. Yang cuma peduli sama hal yang enak, cepat dan instan. Seperti tidur di kasur, makan makanan enak, dan semuanya itu bersatu padu untuk memalaskan kita, membuat kita merasa malas gitu dan tidak beraktivitas. Nah, itu yang hormon-hormon kesenangan yang ada di otak kita itu merespon itu untuk melakukan hal itu, dan itu sangat wajar. Nah, pada waktu kalian ingin mengerjakan sesuatu yang sulit, sesuatu yang seperti bekerja, menulis, belajar, langsung tiba-tiba kita buka scroll TikTok gitu. Jadi kita menonton YouTube, menonton sosial media yang lain, dan kita tidak belajar. Dan itu sangat-sangat wajar, dikarenakan otak itu merespon hal-hal yang membuat kita nyaman gitu, daripada hal-hal yang membuat kita merasa lelah, letih. Nah, Bang, terus gimana dong Bang kalau otak itu begitu? Nah, solusinya itu adalah, pertama, buat tugas kalian itu atau pekerjaan kalian itu menjadi sedikit gitu. Jadi otak kalian tuh merespon bahwa wah, kerjakan saja sedikit. Nah, pada saat dikerjakan itu akan langsung otak itu berpikir, wah sudah selesai pertama nih, saya ingin mengerjakan yang lain lagi. Nah, dan seterusnya. Setelah kalian merasa puas dengan hal yang kalian lakukan, mengerjakan satu, terus kalian mengerjakan satu lagi, dan itu berlangsung pada saat otak kalian merespon hal-hal yang sedikit gitu, hal-hal yang membuat kita tidak lelah. Nah, yang kedua, luangkan waktu untuk memberikan hadiah pada diri kalian sendiri. Semisal bahwa kalian belajar 30 menit atau 1 jam nih belajar ya. Terus kalian luangkan waktu untuk menonton YouTube, kalian luangkan waktu untuk istirahat, kalian luangkan waktu untuk scroll TikTok itu selama 10 menit atau 15 menit. Dan itu membuat otak itu memberikan hadiah untuk otak kita, untuk membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat pekerjaan kita juga lebih singkat dan lebih cepat dikerjakan gitu ya. Nah,
rasa malas itu harus dilawan. Tapi melawannya bukan cara untuk memaki-maki, menjelek-jelekan atau memukul seperti ini. Memukul otak seperti ini tuh bukan caranya, guys. Tapi kita tuh melawan otak dengan cara mengakalin otak kita supaya kita bisa mengerjakan hal-hal yang membuat kita merasa sulit untuk melakukannya, gitu ya. Jadi apakah kalian pernah merasa malas? Karena saya juga sebenarnya sering malas sih. Saya sering malas. Kadang membuat video seperti ini saya tuh juga sebenarnya malas gitu. Karena ya buat apa membuat video kalau penontonnya juga sedikit kan. Nah, saya membuat ini karena ya saya ingin belajar juga. Ingin belajar public speaking juga seperti ini gitu. Dan ini membuat saya berkembang. Nah, semisal saya berpikir bahwa malas banget membuat video seperti ini gitu. Tidak ada yang menonton, capek iya, lelah iya, dan itu adalah mindset orang yang bodoh gitu. Coba kita membuat pandangan yang berbeda gitu. Semisal kalau kita membuat video, saya mau buat video nih untuk melatih public speaking saya, untuk melatih otak saya supaya menjadi lebih cerdas. Walaupun saya hanya berbicara seperti ini gitu. Bukan hanya ini akan berguna bagi masa depan kita gitu. Nah, ini akan berguna bagi diri kita sendiri. Dengan cara kita berbicara, dengan cara kita berhadap dengan kamera, berbicara dengan kamera, dan itu melatih cara kita berbicara gitu. Dan itu mindset orang yang akan sukses pada hari nanti. Dan kalian adalah orang-orang yang seperti itu. Subscriber saya orangnya seperti itu. Walaupun subscriber saya sendiri saya sendiri yang subscribe gitu ya. Jadi ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian juga pernah malas atau sharing lah bagaimana cara kalian melawan rasa malas itu gitu. Nah, tulis pendapat kalian seperti itu di kolom komentar. Bagaimana kedepannya untuk menjadi seorang yang sukses. Bagaimana menjadi seorang melawan malas itu ya. Jadi itu saja konten hari ini. Ini suara Rizal bersuara, bukan sekedar bicara.